Konnichiwa. Halo Sobat Kopi Film, jumpa kembali di channel yang terus menemani kalian dengan cerita film yang keren. Tentunya masih dengan gue Ronald. Dan gue Yudi. Oh iya, yang baru mampir boleh dong mendukung kami dengan subscribe dan like video-video kami. Di film kali ini kami akan membahas sebuah film kartun yang cukup lama, tapi ceritanya tak lekang oleh zaman. Dan ini berkisah tentang kakak beradik yang berjuang melewati masa sulit akibat perang. Tentu sobat semua sudah tidak sabar untuk meluncur ke alur cerita film dengan judul Grave of the Firefly. Seruput dulu. Scene awal dimulai dengan seorang pemuda yang meninggal karena kelaparan di sebuah stasiun kereta. Dan dia akhirnya bisa bertemu kembali dengan adiknya yang sudah duluan meninggal. Oke, mari kita mulai bagaimana semua ini bisa terjadi. Jepang saat itu sedang berperang melawan Amerika, di mana pesawat-pesawat Amerika membom wilayah Jepang, terkhusus kota tempat pemuda itu berada, bersama ibu dan adiknya. Oh iya, pemuda itu bernama Seita, dan sang adik itu bernama Setsuko. Dan sang ayah dari Seita merupakan seorang perwira di Angkatan Laut Jepang, yang sedang bertugas. Tampak Seita sedang sibuk mengubur stok makanan di dalam rumah, sementara sang ibu duluan ke tempat perlindungan. Setelah selesai, Seita dan Setsuko pun segera pergi menuju tempat perlindungan. Tampak terlihat kota-kota di Jepang hancur akibat bom dari pesawat Amerika. Dan banyak warga yang meninggal serta berlindung dari amukan api. Seita dan Setsuko lolos dari serangan itu. Mereka selamat dari maut. Setsuko bertanya kepada Seita, di mana ibunya? Seita berkata tempat perlindungan ibunya lebih aman untuk menahan bom dan tidak perlu mengkhawatirkan ibu. Seita dan Setsuko melihat kota mereka hancur, porak-poranda tak tersisa akibat serangan bom itu. Kemudian ada pengumuman untuk warga agar melapor dan mendapatkan perawatan di sekolah. Sesampai di sekolah, Seita bertemu dengan seorang kerabatnya dan mengatakan kalau sang ibu terluka parah. Sontak Seita pun berlari menuju ke dalam sekolah untuk mencari sang ibu. Seorang perawat di sana menunjukkan cincin milik ibunya. Dan tampak kalau sang ibu mengalami luka bakar yang cukup parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit besar. Di situ Seita berbohong kepada Setsuko kalau ibu mereka terluka namun baik-baik saja. Dan mereka akan ke Nishimoya untuk ke tempat bibi mereka serta menengok sang ibu. Setsuko pun sangat sedih karena ingin bertemu dengan sang ibu. Di situ Seita pun mencoba menghibur Setsuko. Walau mungkin dalam hati Seita dia sangat ingin menangis. Sang ibu esok harinya meninggal dunia dan dibawa untuk dikremasi bersama dengan korban lainnya. Seita membawa abu dari jasad ibunya dalam kotak kayu. Seita pun tiba di rumah bibinya, di mana Setsuko sudah berada lebih dulu di sana. Dan tentunya dia menanyakan di mana sang ibu berada. Namun Seita masih berbohong kalau ibunya masih hidup dan akan mengajak Setsuko untuk menjenguk ibunya. Seita mengambil simpanan makanan yang dikubur sebelum rumah mereka hancur di bom. Dia membawa itu semua ke rumah bibinya. Dan sang bibi baru diberitahu kalau ibunya sudah tiada. Pada esok paginya, sang bibi berkata kepada Seita, mengapa tidak sekolah atau bekerja? Seita berkata kalau pabrik tempat dia bekerja dibom, serta sekolahnya juga terbakar. Di situ juga Seita mengirimkan surat kepada ayahnya, namun belum ada balasan. Seita mengajak Setsuko ke pantai untuk bermain, dan tiba-tiba ada peringatan kalau kapal Amerika akan menyerang. Mereka pun lari dan pulang ke rumah bibinya. Di rumah bibinya, Seita terpaksa menjual kimono ibunya untuk ditukar dengan beras. Setsuko sangat sedih. Namun dia merasa senang ketika bisa makan enak. Saat sarapan pagi, tampak sang bibi mulai kesal dengan kehadiran Seita dan Setsuko. Karena Seita tidak pergi mencari kerja dan dianggap pemalas. Seita mengambil uang di bank. Ternyata sang ibu memiliki tabungan 7.000 yen dan akan mereka pergunakan untuk hidup. Dalam perjalanan pulang, mereka membeli peralatan memasak. Karena mulai malam itu, mereka tidak lagi ikut bergabung makan bersama keluarga dari sang bibi. Suatu hari, Setsuko menangis di dekat sawah. Dan Seita mencoba memberikan permen kaleng kesukaan dari Setsuko, yang tampaknya sih mulai habis. Bahkan saat di rumah bibinya, Seita mencampur isi kaleng permen itu dengan air agar bisa dinikmati oleh Setsuko. Suatu hari, Seita sudah tidak tahan mendengar ocehan dari sang bibi dan memutuskan untuk pergi. Mereka pun menetap di sebuah goa perlindungan. Tempat itu dekat dengan sungai dan jauh dari keramaian.
Pada malam hari, mereka menangkap banyak kunang-kunang untuk bisa menerangi mereka di dalam gua. Dan pada saat pagi hari, kunang-kunang tersebut mati dan dikubur oleh Setsuko. Dan ketika mengubur kunang-kunang, Setsuko berkata kalau sang mama sekarang sudah dikuburkan. Seita kaget mengapa Setsuko bisa tahu kalau ibunya sudah meninggal. Ternyata Setsuko diberitahu oleh bibinya. Dan Seita berkata kepada Setsuko suatu hari nanti akan mengajak Setsuko ke makam ibunya. Padahal abu dari ibunya berada dalam kotak kayu yang dia simpan di dalam gua. Keadaan Setsuko semakin parah. Badannya memerah dan semakin terasa gatal. Dan juga dia menderita diare. Malam harinya Seita mencoba mencuri tebu untuk mengobati diare Setsuko. Namun dia ketahuan sang pemilik dan membawanya ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, sang petani malah ditakuti petugas karena sudah menganiaya Seita. Seita kemudian dibebaskan dan dia bisa bertemu kembali dengan Setsuko. Setsuko. Saat Amerika membom kota, justru hal ini dimanfaatkan Seita untuk mencari makanan dan mencuri barang agar bisa ditukar dengan makanan. Di sisi lain, tampak kondisi Setsuko semakin lemah akibat sakitnya. たら兄ちゃんお父ちゃんに怒られるやんか。ようけ食べて、はよようなって。 Esok paginya, ketika sehabis pulang menjual barang curian, Seita melihat Setsuko tergeletak lemas. Dia pun mencoba memeriksakan kondisinya kepada dokter. Namun sang dokter tidak mau banyak menolong mereka. Setsuko sangat membutuhkan asupan makanan yang bergizi. Namun Seita tidak mampu untuk membeli makanan. 塩なんかどこにあるんですか。 Ketika dalam perjalanan pulang, Seita bahkan memberikan bekas serutan es kepada Setsuko. Dia sangat kelaparan. Seita akhirnya memutuskan untuk kembali mengambil uang yang tersisa di bank. Dan di sana, dia diberitahu oleh nasabah lain kalau Jepang sudah kalah. Dan tentunya armada perang di mana sang ayah berada juga sudah tenggelam. Dalam perjalanan pulang, Seita sangat bersedih sambil memenangi foto ayahnya. お父ちゃん。 Sesampai di gua persembunyian, tampak Setsuko terkulai semakin lemah. Setsuko juga membuat bola nasi dari tanah untuk dia berikan kepada Seita. Hal ini membuat Seita bersedih. Kemudian dia memberikan semangka kepada Setsuko. Dan Seita pun menyiapkan makan malam. Rupanya itu adalah hari terakhir Seita bersama Setsuko. Karena pada malam harinya, Setsuko sudah meninggal dunia karena sakitnya. Seita pun menyiapkan perlengkapan untuk mengkremasi jasad adiknya. Tampak raut sedih wajah dari Seita ketika membakar jasad dari adiknya. Dan Seita pun menyimpan jasad abu adiknya ke dalam kaleng permen. Kisah film ini adalah contoh bagaimana perang bisa membuat manusia menjadi makhluk yang apatis. Hal ini terlihat dari bagaimana sang bibi Seita yang mungkin tidak melukai secara fisik, namun perkataan sang bibi membuat Seita dan Setsuko menjadi tertekan. Mungkin nasib kedua anak tersebut tidak akan seperti ini bila sang bibi tulus menyayangi mereka. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam perkataan kita. Apakah itu melukai perasaan orang atau tidak? Terima kasih ya buat Sobat Kopi Film yang sudah mampir ke channel kami. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Sayonara. Seruput dulu.